Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 9 iblis kera memiliki daging yang kuat. Saat ini, mereka semua meletus dengan cahaya gelap. Tubuh mereka menjadi cemerlang. Jalan yang mereka lalui adalah salah satu penyempurnaan tubuh, dan semuanya memiliki aura yang menakutkan. Pada saat itu, mereka semua melemparkan diri mereka sendiri. Teknik tubuh mereka mengejutkan saat mereka membantai ke arah Shihao. Segera setelah itu, Shihao pindah, mengumpulkan Yun 11 ke dalam kuali tulang berkilau, menghilangkan kekhawatirannya. Kemudian, dia meledak dengan kekuatan untuk menghadapi lawan-lawan ini. Peng! Tabrakan hebat meletus. Tinjunya dan telapak tangan kera iblis bertabrakan. Energi meluap ke langit, mengguncang seluruh medan perang kuno ini. Ini adalah iblis kera realm api ilahi yang secara khusus mengolah teknik tubuh. Dagingnya sangat kuat di luar imajinasi. Namun, Shihao melakukan serangan ini, apalagi tidak dirugikan setelah melakukannya. Rambutnya beterbangan, dan matanya bersinar dengan cahaya. Energi darah di tubuhnya melonjak. Betapa kuatnya! Si iblis kera meraung, merasa bahwa ini tak terbayangkan. Segera setelah itu, energi iblis meluap ke langit. 8 iblis kera lainnya juga tiba, melakukan segala yang mereka bisa untuk menekan dan membunuhnya. Ini adalah pertempuran berdarah. Ketika seseorang sekuat Shihao memasuki situasi berbahaya seperti ini, meskipun itu bukan salah satu kekuatan magis, itu masih merupakan pertempuran hidup dan mati yang hebat. Dagingnya benar-benar menakutkan, mencapai puncak. Dalam hal konstitusi saja, bahkan jika itu adalah ahli alam api ilahi, dia tidak akan takut. Namun, 9 iblis kera ini terlalu luar biasa. Mereka sudah mencapai puncak budidaya daging sendiri. Tubuh 9 makhluk itu menakutkan, dan mereka juga iblis kera di alam api ilahi. Bagi yang lain, ini jelas merupakan mimpi buruk yang mustahil untuk dilawan. Shihao juga dalam bahaya. Setelah hanya satu serangan, dia diledakkan sampai energi darahnya melonjak. Itu karena 9 iblis kera mengambil tindakan pada saat yang sama. Tidak peduli seberapa cepat dia, masih tidak mungkin untuk bertahan melawan mereka semua, jadi dia menderita pukulan. Ini berbeda dari tabrakan kekuatan magis di mana simbol dapat memenuhi langit dan bertahan melawan banyak serangan. Ini adalah perjuangan kekuatan fisik. Fakta bahwa dia bisa memblokir ini dengan ranah kultivasinya yang lebih rendah sudah merupakan keajaiban. Membunuh! Kecepatan Shihao terlalu cepat. Kemampuan ilahi penarikan buminya ditampilkan. Meskipun simbol itu tidak berguna di tubuh pihak lain dan akan dilawan, dia masih bisa meningkatkan kecepatannya sendiri. Dalam perjuangan hidup dan mati ini, dia tidak menahan apapun. Seluruh tubuhnya melonjak dengan energi darah saat dia meletus dengan niat membunuh. Hong! Setelah lebih dari 100 pertukaran, mata Shihao meledak dengan cahaya. Sebuah tinju menghantam ke arah luar, cepat sampai ekstrim saat ia mengejar iblis kera tua untuk meledakkannya. Dalam konfrontasi dengan gagak emas, Firecloud Sparrow, dan burung ganas lainnya, iblis kera tua ini menderita luka paling parah dan sebagai hasilnya kemampuan bertarungnya menurun drastis. Dia sekarang menjadi target Shihao. Peng! Shihao menderita telapak tangan, 2 tinju, dan 3 cakar dari iblis kera. Darah memercik tinggi dari tubuhnya, tapi dia terus menekan maju seperti sebelumnya, membantai iblis kera tua. Tinjunya bersinar, menjadi berkilau dan tembus pandang. Itu membawa warna emas samar, kekuatannya meningkat hingga batasnya saat menabrak keluar. Kaca! Ketika kera tua itu terkena pukulan,
tulang lengannya patah. Itu diledakkan terbang oleh tinju itu. Shi Hao melompat dan bergegas. Tulang dan ototnya mengendur. Seperti pedang tajam, lengan kanannya ditebas, dan kemudian dengan suara peu, kepala kera tua itu dicabut. Serangkaian darah berwarna hitam memercik tinggi ke udara. Ah! 8 iblis kera lainnya berteriak keras. Mereka mulai menyerangnya dengan ganas, menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Membunuh! 150 serangan setelahnya, Shi Hao mendengus. Tinjunya menembus dada iblis kera lainnya, mengeluarkan banyak darah dan membunuhnya di tempat. Sementara itu, dia sendiri menderita 2 cakar, menciptakan hamparan daging buram yang meneteskan darah. Pada pertukaran ke-300, kaki Shi Hao dicambuk seperti cambuk, menabrak kepala iblis kera. Itu hancur berantakan seperti semangka saat meledak berkeping-keping. Ini adalah pertempuran yang kejam. Seluruh tubuh Shi Hao berlumuran darah. Setiap kali dia membunuh musuh yang kuat, dia sendiri juga akan terluka parah. Secara komparatif, iblis kera yang pertama kali dia temui setelah memasuki medan perang kuno jelas merupakan yang terlemah. 8 lainnya jelas lebih kuat. Tentu saja, orang itu sudah terbunuh dalam pertempuran besar tadi. Akhirnya, seluruh tubuh Shi Hao berlumuran darah. Meskipun dia menderita luka serius, dia masih tidak jatuh. Ini membuat iblis kera lainnya menggigil ketakutan. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu. Yun 11 merasakan tubuhnya bergetar, dan kemudian dia muncul dari kuali tulang yang berkilauan, dilepaskan keluar. Ketika dia melihat pemandangan itu, dia terkejut. Ada 6 mayat ape demon di tanah, dan darah hitam mengalir kemana-mana. Mereka dibunuh di sini oleh seseorang. Keberadaan 3 lainnya tidak diketahui. Tidak jauh, seorang pemuda terbaring di sana, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan luka berat. Apa yang terjadi denganmu? Dia dengan cepat bergegas untuk mengangkat Shi Hao. Hasil ini membuatnya terkejut. Apakah ini semua dilakukan sendiri olehnya? Aku baik-baik saja, hanya perlu istirahat. Shi Hao terkuras secara fisik dan mental. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi iblis kera yang begitu kuat di medan perang kuno. Itu benar-benar di luar ekspektasinya. Dalam hal tubuh fisik murni, 9 iblis kera jelas langka dan dapat dianggap sebagai lawan yang tangguh. Kamu membunuh 6 iblis kera sendirian. Yun 11 benar-benar terkejut. Jika berita ini keluar, itu pasti akan menimbulkan keributan besar. Seseorang di alam pakar tertinggi membunuh 6 iblis kera tingkat dewa yang mencapai penyempurnaan tubuh yang ekstrim, ini seperti sesuatu yang keluar dari fantasi, legenda. Hampir tidak membunuh mereka, sayang sekali mereka bertiga berhasil. Saya tidak cukup kuat. Setelah Shi Hao didukung, dia menggelengkan kepalanya. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan jika itu adalah bakat luar biasa di sini, mereka tidak akan memiliki pencapaian seperti ini dan kemungkinan besar akan jatuh. Yun 11 tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu kuat. Bulu matanya bergetar ringan, dan matanya yang besar penuh dengan ekspresi tidak percaya. Wajah putihnya penuh kejutan. Prestasi ini terlalu luar biasa. Saya juga seseorang yang berjalan di jalur penyempurnaan tubuh, jadi saya secara alami juga memiliki beberapa metode. Meskipun mereka kuat, itu masih tidak cukup untuk berurusan denganku. Shi Hao berkata dengan agak riang. Dia tidak berani membuang waktu. Dia dengan cepat duduk, dan kemudian tubuhnya bersinar. Dia mulai mengobati luka-lukanya. Simbol suci segera menutupi tubuhnya, mengelilinginya. 4 jam kemudian, Shi Hao membuka matanya. Energi darahnya melonjak sangat. Meskipun dia tidak bisa segera pulih dari luka-lukanya, kekuatannya hampir pulih.
Yun 11 menggunakan waktu ini untuk mengobati dirinya sendiri juga. Dia menelan pil yang berharga, yang sedikit meningkatkan kondisinya. Ayo pergi. Kita harus bergegas dan mencari sarang kera setan sementara mereka ketakutan untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu yang bagus. Shihao cukup bersemangat untuk ini. Medan perang kuno sangat besar dengan kabut melingkar di sekitarnya. Mereka duduk di depan sebuah tebing batu. Ini adalah sarang iblis kera, dan ada beberapa gua di tebing. Sementara itu, di bawah tebing ada beberapa tanaman obat berwarna darah yang seperti karang merah. Mereka berkilau dan brilian. Aroma yang kaya tercium dari mereka. Rumput jiwa darah? Yun 11 berteriak kaget. Mereka tiba-tiba menemukan beberapa lusin batang. Jenis rumput berharga ini sangat berharga, mampu meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Itu adalah spesialisasi dataran darah ini. Bagaimana ramuan obat ini digunakan? Shihao bertanya. Dia datang ke sini untuk mencari rahasia kekuatan magis iblis kera. Itu perlu disempurnakan bersama dengan banyak obat spiritual lainnya untuk mengeluarkan esensinya. Setelah diambil, itu bisa memelihara jiwa, kata Yun 11. Shihao mengangguk. Dia melompat ke udara, memasuki sebuah gua di tebing. Dia kemudian dengan hati-hati mencari-cari. Meskipun ada beberapa hal aneh, bukan itu yang dia butuhkan. Apakah kamu tahu mengapa iblis kera kebal terhadap kekuatan magis? Shihao bertanya. Inilah yang paling dia pedulikan. Ini terkait dengan fakta bahwa mereka selalu makan rumput jiwa darah dan buah bodi emas. Yun 11 berbicara tentang semua yang dia tahu. Hanya rumput itu. Mata Shihao bersinar. Dia berjalan ke bawah tebing batu dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Ada lebih dari 50 batang total. Masing-masing setinggi 1 kaki dan berkilauan dengan cahaya warna-warni merah, seolah-olah mereka diukir dari batu mulia. Yun 11 menjelaskan satu langkah lebih jauh, mengatakan, hal semacam ini, untuk ras lain, tidak memiliki hasil yang luar biasa. Itu karena iblis kera secara langsung melahapnya, sementara kita hanya bisa memurnikannya dengan ramuan obat lain untuk menyerap sedikit esensinya. 80% dari karakteristik obat tidak cocok untuk ras lain. Ada hal semacam ini, Shihao tercengang. Konstitusi iblis kera itu istimewa, mampu langsung menelan rumput jiwa darah, tapi ini tidak berlaku untuk ras lain. Mereka tidak bisa menyerap karakteristik obat. Mereka hanya bisa menyerap sebagian dari esensi yang berguna. Yun 11 berkata, yang disebut bagian yang tidak berguna adalah 80% karakteristik obat lainnya. Bagi kami, itu fatal, tetapi bagi iblis kera, itu malah sangat bermanfaat. Alam yang lebih tinggi terlalu besar, dan ada banyak ras di 3000 provinsi. Akan ada beberapa ras yang aneh atau spesial, dan justru karena itulah ada begitu banyak ras yang unik dan beragam. Selain makhluk seperti iblis kera yang lahir di tempat kematian, hanya ada beberapa ras lain yang memiliki kekebalan terhadap kekuatan magis. Pembatasan konstitusi ini, bisakah manusia tidak memakannya? Saya tidak percaya. Saya akan mencobanya. Shihao berkata pada dirinya sendiri. Demi meningkatkan kekuatannya, dia bahkan melahap beberapa jin air tertinggi sejati yang diketahui tidak bisa langsung ditelan. Anda tidak bisa bertindak sembarangan. Ada orang lain yang mencoba untuk mendapatkan kekebalan kekuatan magis kera iblis, jadi mereka langsung melahap rumput jiwa darah, tetapi mereka semua akhirnya mati, tubuh mereka terbelah. Yun 11 memperingatkan. Tidak apa-apa, aku hanya akan mencobanya. Shihao tidak percaya hal seperti itu. Yun 11 menjadi cemas. Kamu tidak bisa. Ada banyak jenius yang seperti Anda, tidak mau menerima ini, ingin mendapatkan jenis kemampuan ini. Namun,
Mereka semua mati setelah secara paksa menguji berbagai hal. Tidak ada satu orang pun yang pernah berhasil. Orang-orang itu semua mati. Ekspresi Shihao menjadi serius. Mereka hampir semuanya mati, dan bahkan ada beberapa talenta luar biasa di antara mereka. Setelah melahap beberapa ratus batang, sayangnya mereka semua mati. Yun 11 sangat serius saat dia memperingatkan. Kalau begitu tidak apa-apa, Shihao tertawa dan berkata. Hanya ada beberapa lusin di sini, dan itu masih jauh dibandingkan dengan rumor. Dia tidak perlu terlalu khawatir. Aroma rumput ini kaya, dan tanaman itu sendiri berwarna merah memabukkan. Shihao duduk di sana dengan kaki disilangkan. Dia langsung mengambil satu dan membawanya ke mulutnya, melahapnya hanya dengan beberapa gigitan. Kamu tidak bisa melakukan ini. Yun 11 menjadi cemas, ingin menghentikannya. Pemuda ini terlalu keras kepala. Saya sangat membutuhkan tenaga. Jika saya bisa mendapatkan kemampuan jenis ini, itu akan sangat bermanfaat bagi saya, kata Shihao. Kemudian, dia tertawa dan berkata, rasanya tidak terlalu buruk, manis dan asam. Jenis rasa beri spiritual. Ketika Yun 11 mendengar ini, dia hampir pingsan. Dia memakannya begitu saja, dan bahkan merenungkan rasanya. Dia benar-benar terlalu gila. Segera setelah itu, lampu merah bersinar dari tubuh Shihao. Itu berputar-putar di permukaan tubuhnya, seolah-olah itu akan membuatnya terbakar. Ketika dia dengan hati-hati mengamati tubuhnya, dia memperhatikan bahwa jenis kekuatan rahasia yang aneh berputar-putar. Kemudian, dia memakan tangkai kedua, tangkai ketiga. Cepat dan berhenti! Bahkan jika itu hanya bakat luar biasa itu, meskipun mereka makan lebih dari 100 batang, itu dibagi antara beberapa hari. Kamu memakannya terlalu cepat. Yun 11 merasa jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Dia menemukan ini agak tidak bisa dimengerti. Pemuda ini terlalu berani. Ini setara dengan bunuh diri. Shihao memakan 20 batang sekaligus, dan tentu saja, dia merasakan perasaan yang aneh. Kekuatan rahasia yang aneh terbentuk di bagian luar tubuhnya, dan rasanya seolah-olah akan mencabik-cabiknya. Selain itu, kekuatan rahasia ini meresap ke dalam daging dan tulangnya, membuatnya merasa seperti akan meledak. Membatasi. Shihao duduk. Dia membuka satu-satunya jalan surgawinya, mengelilingi dirinya dan menyegel tubuhnya sendiri, mencegah dagingnya pecah. Dia mulai melahap lebih banyak lagi rumput jiwa darah. Surga, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa makan sebanyak ini. Yun 11 menjadi gugup. Lagi pula, ini adalah dermawannya yang menyelamatkan hidupnya, jadi bagaimana dia bisa melihatnya membuang nyawanya begitu saja? Jangan khawatir, aku merasa itu efektif. Shihao berkata pada dirinya sendiri. Dia melahap selusin batang lagi sekaligus. Kamu, Yun 11 tercengang. Dia ingin pergi dan menghentikannya, tetapi begitu dia melakukan kontak dengan satu lorong surgawi itu, dia segera dibatasi, merasa sulit untuk melewatinya. Apa ini? Mungkinkah itu jalan surgawi? Dia terguncang dalam hati. Dia mengamatinya dari jarak dekat, dan kemudian dia menyentuhnya beberapa kali. Dia benar-benar mulai curiga bahwa ini adalah lorong surgawi. Hanya saja, mengapa begitu istimewa? Ini hanya tampak seperti lorong surgawi yang sangat besar yang terbentuk setelah semua lorong surgawi lainnya dihancurkan dan digabungkan kembali. Auranya menakutkan, dan kekuatan ilahi yang ditampilkannya mengejutkan. Yun 11 memikirkan Shihao di alam bawah. Dia ingat bahwa lorong surgawinya istimewa dan sangat besar. Selain itu, 10 lorong surgawi itu dapat terhubung bersama untuk membentuk cincin surgawi. Sementara itu, orang di depannya ini bahkan lebih istimewa,
sebenarnya mengolah satu lorong surgawi yang menakutkan dan misterius. Itu agak tidak nyata. Dia ingin mencobanya untuk melihat apakah itu nyata. Dia menggunakan berbagai metode, harta rahasia yang berbeda, dan bahkan membuka lorong surgawinya sendiri untuk mencobanya. Pada akhirnya, dia terguncang. Ini benar-benar sebagai jalan surgawi. Setiap kali dia memasuki jangkauan lorong surgawi, dia akan dibatasi dan dipenjara. Penampilan aslinya bahkan terekspos, menghasilkan penampilan aslinya. Pada saat itu, rambut ungu yang lembut dan lentur bersinar saat tersebar ke bawah. Yun 11 mengungkapkan penampilan abadinya yang luar biasa. Dahinya putih berkilau, dan bulu matanya sedikit bergetar. Matanya yang besar penuh dengan spiritualitas, seolah-olah dia adalah kecantikan yang tak tertandingi yang telah keluar dari sebuah lukisan. Yun 11 segera bergegas dan berkata, cepat dan berhenti makan rumput jiwa darah. Dia meraih bahu Shihao dan dengan paksa mengguncangnya, benar-benar takut dia akan tiba-tiba mati. Rambut berkilau itu penuh kilau saat tersebar ke tubuh Shihao. Gelombang aroma tercium di udara. Shihao menatap gadis dengan kulit putih bersih berkilau yang hampir bisa dijangkau. Dia mengingat kembali pengalamannya di Hundred Shattering Mountains. Saat itu, mereka berdua bergulat di tanah, dan dia bahkan menggigit telinga pihak lain. Dia mengangkat tangannya, mengisyaratkan bahwa dia baik-baik saja. Telapak tangannya meluncur melewati rambut ungu yang indah, secara tidak sengaja menyentuh daun telinga pihak lain yang berkilau. Anda? Yun 11 terkejut. Dia dengan cepat mundur dan menatap Shihao. Ketika daun telinganya yang cantik dan sensitif disentuh, dia langsung terguncang. Dia segera memikirkan terlalu banyak hal di masa lalu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.